Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa dengan Bapak Idrus Ramli? Bapak Idrus Ramli ini ternyata semakin menjadi-jadi, teman-teman ya. Selain salafi disesat-sesatkan, ternyata majelis tarjih juga disesatkan oleh Bapak Idrus Ramli ini. Di dalam sebuah majelisnya Muhammadiyah, yaitu di mana Ustadz Mujiman mengisi pengajian, ada seorang yang bertanya kepada Ustadz Mujiman tentang perihal Idrus Ramli yang menyesatkan majelis tarjihnya Muhammadiyah. Jadi beginilah teman-teman ya, kualitas Muhammad Idrus Ramli ini, gampang menyesat-nyesatkan. Ternyata selama ini yang gampang menyesatkan bukan salafi, tapi Kiai NU sendiri. Dan coba kita langsung simak videonya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang terkait dengan ucapan seorang tokoh yang menuduh majelis tarjih itu sesat. Dan penanya tadi menyebut Idrus Ramli. Penanya loh, bukan saya. Baik. Jadi di sini ada satu ucapan dari salah seorang tokoh, dan tokoh ini sudah cukup dikenal di negeri ini, dan dalam hal ini, dalam perkara semacam ini sesama muslim kita hendaknya mengedepankan tabayun. Kita mengedepankan tabayun, apa yang dimaksud oleh beliau sebagai majelis tarjih. Apakah majelis tarjihnya Muhammadiyah atau bukan? Karena setahu saya Kiai Idrus Ramli tidak menyebut Muhammadiyah, tapi menyebut organisasi masyarakat yang di situ menggunakan metode tarjih, dan salah satunya adalah Muhammadiyah, dan banyak organisasi lain yang juga menggunakan metode tarjih. Sebaiknya kita di dalam bersosial media itu kita tidak perlu baper dengan ucapan orang lain atau dengan status orang lain selama tidak menyebut nama kita. Meskipun itu merasa kok kayaknya kita ya, tapi kita tidak perlu baper karena namanya tidak disebut. Tetapi ketika ada penyebutan semacam itu, tidak mengapa kalau kemudian kita juga tabayun. Siapa sih yang dimaksud? Apakah yang dimaksud Muhammadiyah? Dan memang Kiai Haji Idrus Ramli itu adalah salah seorang tokoh yang dikenal sebagai singa aswaja, yang piawai di dalam berdebat, sehingga ketika pripun? Oh, itu jenengan lo yang bilang. Baik. Ketika kemudian beliau mengatakan bahwasanya metode tarjih itu sesat, maka sebenarnya pernyataan tersebut jika diarahkan ke Muhammadiyah, maka pernyataan tersebut tidak tepat. Maka itu jika diarahkan ke Muhammadiyah, kita harus paham bahwa apa yang disampaikan di dalam Muhammadiyah tentang tarjih itu sejalan dengan semangat ulama madhab yang 4. Untuk apa? Untuk berpatokan, berpedoman kepada dalil. Muhammadiyah itu memang tidak menisbatkan diri kepada salah satu madhab, tidak mengikatkan pada salah satu madhab. Tetapi Muhammadiyah itu mengambil pendapat yang kuat sesuai dengan dalil-dalil yang kuat, dan ini sejalan dengan ulama madhab yang 4. Karena ulama madhab yang 4 semua menyarankan untuk berpegang kepada hadis yang sahih, seperti pernyataan yang terkenal, idza shahhal hadis fahuwa madhabi, apabila hadis itu sahih maka itu madhabku. Ini pernyataan ulama madhab yang masyhur. Kemudian pernyataan Imam Ahmad juga menyebutkan, man radda hadisan falaysa minni, barang siapa yang menolak hadis maka bukan termasuk golonganku. Maka kalau ada pendapat yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka yang kita pilih adalah hadis yang sahih. Kalau ada pendapat kemudian ada dalil yang sahih, maka dalil sahih itu yang kemudian kita pakai. Dan ulama madhab juga menasihatkan seperti itu. Maka ketika Muhammadiyah
itu tidak mengikatkan diri pada satu madhab, justru di situ bisa untuk selektif memilih pendapat yang dirasa menurut tarjih itu adalah pendapat yang kuat. Dan tarjihnya di dalam Muhammadiyah itu bukan tarjih individual, bukan, tapi tarjih kolektif. Tapi tarjih yang sifatnya kolektif, yang dilakukan tidak hanya perorangan. Sehingga ucapan dari Kiai Idrus Romli ketika menyebut seperti itu, maka itu perlu di cross check siapa yang dimaksud. Jika yang dimaksud adalah Muhammadiyah dan beliau mengatakan seperti itu, maka perlu diklarifikasi. Dan bisa jadi beliau mengatakan seperti itu karena belum pernah belajar di Muhammadiyah. Kalau sudah belajar di Muhammadiyah mungkin nanti bahasanya lain. Karena yang saya tahu beliau seorang kiai yang cukup kesatria. Pernah saya menyaksikan perdebatan beliau di salah satu video, dan ketika di sesi perdebatan tersebut yang diperdebatkan adalah terkait mengenai masalah tahlilan atau ritual kematian, dan beliau berlapang dada mengatakan bahwasanya di dalam hal terkait dengan tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh. Beliau mengakui itu, tetapi itu sudah menjadi budaya di masyarakat yang kemudian sulit untuk meninggalkannya. Sehingga bagaimanapun juga insya Allah kalau beliau mau belajar, mau diskusi, nanti insya Allah beliau adalah seorang yang kesatria, karena beliau mengakui di dalam diskusi tersebut bahwasanya tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh, meskipun ketika kembali lagi ke komunitasnya itu mempertahankan pendapat yang lama. Tapi di sini patut kita hargai beliau di dalam berdebat itu mengedepankan dalil-dalil yang ilmiah, mengedepankan pada rujukan-rujukan yang ilmiah. Dan kepada sesama muslim hendaknya kita berprasangka baik, hendaknya kita berprasangka baik. Jangan sampai kita kemudian menghakimi Kiai Haji Idrus Romli dengan ucapan-ucapan yang membuat kita berpecah belah. Kedepankan tabayun kepada sesama muslim, tetapi kita juga punya hak untuk membela diri kita. Kita punya hak untuk membela diri kita bahwa Muhammadiyah bukanlah satu ajaran yang sesat, bahwa tarjih itu bukan sesuatu yang baru, tetapi justru para ulama madhab itu masing-masing mereka adalah ulama pentarjih. Imam Syafi'i madhabnya apa? Imam Ahmad madhabnya apa? Imam Malik madhabnya apa? Imam Abu Hanifah madhabnya apa? Mereka semua madhabnya tarjih. Madhabnya Imam Ahmad itu tarjih, pendapat yang dalil-dalil yang kuat beliau pakai. Imam Abu Hanifah juga tarjih, Imam Syafi'i juga tarjih. Jadi para ulama-ulama terdahulu itu madhabnya adalah tarjih, menggunakan dalil yang kuat. Ketika mereka mengetahui dalil itu tidak kuat, mereka tinggalkan, dan ketika mereka mengetahui dalil itu kuat, maka mereka amalkan. Dan inilah manhajnya para salafus soleh, manhajnya Muhammadiyah, bahwasanya manhajnya para sahabat, manhajnya salafus soleh, manhajnya Muhammadiyah itu adalah berpegang kepada dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang makbul. Meskipun nanti dalam hal-hal yang terkait dengan perkara cabang itu bisa menggunakan hadis yang hasan atau hadis hasan li ghairihi. Baik, kalau saran saya dengan video yang semacam itu kita tidak perlu terpancing. Semua orang silahkan saja untuk mengemukakan pendapatnya di lingkungannya masing-masing. Tetapi yang hendak kita kedepankan adalah semangat persaudaraan, semangat ukhuwah. Dan kalau kita mau, maka yang perlu kita lakukan adalah tabayyun. Wallahu alam bishawab.